Drone jarak jauh Ukraina memantik api. Sekarang kobaran api mengamuk di Rusia. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah minyak Rusia terbakar sebanyak ini. Tak ada yang mendekati. Serangan beruntun membuat Ukraina melepaskan badai api besar yang tak bisa dipadamkan Rusia. Aset vital dibakar hingga rata tanah. Ukraina telah melakukan hal luar biasa. Dan untuk Rusia, sekarang mereka menghadapi masa depan di mana minyak mereka tidak bisa lagi menjadi penyelamat seperti dulu. Pertama, kami akan mengajak Anda ke tanggal 18 April. Pada malam tanggal itu, Ukraina meluncurkan kawanan drone ke wilayah Rusia. Semua memiliki satu jenis target, yaitu infrastruktur minyak yang telah menjaga Rusia tetap bertahan, sementara invasi Putin ke Ukraina memasuki tahun kelima. Malam itu, tidak ada yang aman dari Ukraina. Di wilayah Samara, 2 kilang minyak Rusia disambangi oleh sanksi terbang bermuatan peledak yang telah diluncurkan Ukraina untuk menambah kerusakan yang telah ditimbulkan oleh sanksi tradisional terhadap Rusia. Khususnya, Cizran dan Novokubisevsk sedang terbakar dengan laporan kebakaran di kedua lokasi. Lebih ke barat di Leningrad, drone Ukraina mendarat di terminal minyak RPK Vysotsk Lukoil 2 yang memainkan peran penting dalam membantu Rusia mengekspor minyaknya melalui pelabuhan-pelabuhan Laut Baltik. Dan akhirnya, wilayah Krasnodar harus menghadapi drone Ukraina saat mereka melaju menuju stasiun pompa minyak Tikhoretsk. Pertahanan udara apapun yang telah dipasang Rusia di Krasnodar gagal. Drone Ukraina kembali menghantam sasarannya secara langsung. Kementerian Pertahanan Rusia tetap diam soal serangan Ukraina ke fasilitas minyak di seluruh Rusia. Mereka bahkan tak bisa memberi alasan umum soal puing drone yang sering kita dengar saat drone Ukraina menyebabkan kerusakan. Kementerian hanya menyatakan pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 258 drone Ukraina pada malam 18 April, termasuk beberapa di wilayah yang kini terbakar. Mungkin Rusia benar-benar berhasil menembak jatuh beberapa drone Ukraina. Namun jika benar, itu tidak cukup. Staf umum Ukraina memakai telegram untuk umumkan serangan sukses dan menegaskan Rusia tak bisa menyangkal serangan tersebut. Semua fasilitas ikut menyediakan pasokan bagi angkatan bersenjata penjajah Rusia, kata staf umum, sembari membagikan foto dari lokasi serangan. Setiap foto menunjukkan hal yang persis sama. Asap hitam tebal membumbung dari fasilitas minyak Rusia yang jelas-jelas telah dihantam oleh sesuatu yang menimbulkan ledakan dan kobaran api. Ukraina masih menilai kerusakan dan memastikan apa yang berhasil mereka hantam di fasilitas itu. Namun tidak diragukan lagi bahwa minyak Rusia kembali terbakar. Putin kini harus menghadapi serangan terbaru yang merupakan bagian dari kampanye Ukraina yang terus meningkat terhadap Rusia. Kampanye itu menimbulkan masalah serius bagi Rusia yang akan segera kita bahas. Sebelumnya, Anda tak menyangka Ukraina sudah selesai menyerang kilang dan fasilitas minyak Rusia pada 18 April, kan? Selain menyerang bahan bakar dan minyak di wilayah Rusia sendiri, drone Ukraina juga membidik pasukan pendudukan yang dikirim Rusia ke Ukraina. Di Mariupol, yang telah diduduki Rusia selama sebagian besar perang, drone jarak menengah Ukraina berhasil mengenai langsung lokasi penyimpanan pelumas dan bahan bakar yang dibutuhkan pasukan Rusia untuk segala hal, mulai dari perawatan peralatan hingga menjalankan kendaraan yang mereka gunakan untuk menyerang posisi Ukraina. Sangat mudah melihat kaitannya di sini. Ukraina menghancurkan kilang yang memproduksi produk-produk ini di dalam Rusia, dan mereka juga menghancurkan produk-produk itu sendiri di wilayah pendudukan. Ini adalah pukulan ganda terhadap strategi darat Rusia. Artinya, infanteri Rusia di sektor Mariupol tak akan mendapat bahan bakar dan pelumas dalam waktu lama. Ukraina bahkan berhasil menemukan waktu untuk menyerang target yang tidak berhubungan dengan minyak. Di Mangush dan Grafska, yang keduanya berada di wilayah Donetsk, drone Ukraina menghancurkan unit perbaikan Rusia. Mereka melakukan hal serupa di sektor Zaporizhia dengan menyerang unit di distrik Tokmat. Kita menyaksikan kebangkitan Ukraina sebagai kekuatan drone jarak jauh yang menyaingi Rusia dalam skala dan melampaui para ahli strategi Putin dalam memilih target yang bernilai strategis. Rusia kerap menyerang apa saja di Ukraina, terutama untuk menakuti warga sipil, sementara Ukraina lebih terfokus. Ukraina kerap menyerang minyak Rusia di wilayahnya dan melemahkan militer Putin di daerah pendudukan. Kebakaran yang belum pernah terjadi di Rusia kini melanda kilang dan terminal minyak di seluruh negeri. Ukraina bahkan masih punya serangan lain hanya 2 hari kemudian. Pada 20 April, beredar kabar Ukraina menyerang pelabuhan minyak Tuapse, salah satu jalur logistik utama Rusia di Laut Hitam.
Ini adalah serangan Ukraina kedua ke pelabuhan itu dalam kurang dari seminggu, kembali memicu kebakaran besar hanya beberapa jam setelah Rusia memadamkan kebakaran akibat serangan 16 April. Tuapse juga adalah lokasi kilang minyak Rusia lain dengan kapasitas pemrosesan hingga 240.000 barel per hari. Jika Anda mulai melihat pola di sini, Anda tidak sendirian. Ukraina secara aktif berusaha menutupi sebanyak mungkin wilayah Rusia dengan semacam asap hitam yang mengirimkan pesan kepada rakyat Putin. Presiden Anda memulai perang, kini perang itu datang ke pintu Anda. Ada unsur waktu tertentu dalam serangan Ukraina pada 18 dan 20 April terhadap minyak Rusia juga. Pada 18 April, muncul berita bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memperpanjang penangguhan sanksi Amerika yang menargetkan pengiriman minyak Rusia sejak awal invasi Putin. Perpanjangan ini dilakukan setelah IAS menangguhkan sanksi untuk menstabilkan harga minyak akibat pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas operasi Epic Fury oleh ISSA. Penangguhan sanksi ini berlangsung 30 hari dan diumumkan 2 hari setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan AS Serikat tak akan memperpanjangnya. Ukraina pasti tidak senang mendengar kabar ini. Jika Rusia diizinkan menjual minyaknya tanpa hambatan, itu berarti ratusan juta bahkan miliaran dolar akan masuk ke Rusia yang bisa dipungut pajaknya oleh Putin untuk mendanai perangnya terhadap Ukraina. Anda bisa berargumen drone-drone itu terbang di Rusia dan kilang minyak terbakar sedahsyat itu karena Ukraina ingin pencabutan sanksi, jadi tidak relevan. Kapalmu bisa berlayar Putin, tapi itu tak berarti jika minyak yang harus diangkut sudah habis. Namun pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah yang dilakukan Ukraina pada 18 April bersama dengan serangan 20 April ke Tuapse benar-benar berarti bahwa minyak Rusia terbakar seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Ukraina ke kilang minyak sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2025, kita melihat serangan-serangan seperti ini meningkat secara intens, sehingga pada tahun itu Ukraina melakukan 120 serangan terhadap fasilitas energi Rusia. 81 diantaranya menargetkan kilang minyak. Akhir tahun, Rusia rugi 13 miliar dolar akibat serangan seperti ini. Strateginya memang bukan baru, tapi masih ada satu bagian teka-teki yang belum kami ungkapkan. 5 serangan yang sudah kami bahas adalah serangan terbaru dari Ukraina. Sejak AS mengumumkan jeda pertama atas sanksi terhadap Rusia pada Maret, Ukraina terus menyerang Rusia, menyebabkan badai besar yang belum pernah dihadapi Putin sebelumnya. Itu mengubah segalanya dalam hal besarnya dan skala serangan Ukraina. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini. Kita baru melihat puncak gunung es pada 18 April. Dengan menyelam lebih dalam, kita melihat kampanye serangan Ukraina yang menghancurkan industri minyak Rusia. Mari kita ke Baltik. Ukraina menghancurkan terminal minyak di Leningrad hanyalah gambaran kecil dari neraka yang dilancarkan negara itu ke wilayah barat Rusia selama sebulan terakhir. BBC pada 31 Maret melaporkan Ukraina berulang kali menyerang 3 lokasi minyak di Leningrad, termasuk kilang Harishi dan pelabuhan penting Rusia Ust-Luga serta Primorsk di Laut Hitam. Laporan itu menyebut kedua pelabuhan bertanggung jawab atas 42% ekspor minyak Rusia dan mengalami kerusakan infrastruktur serta tangki terbakar. 8 tangki di pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga terbakar akibat serangan Ukraina pada Maret, menyebabkan pelabuhan ditutup beberapa kali selama penanganan kerusakan. Serangan Ukraina sangat besar hingga Presiden Volodymyr Zelensky melaporkan beberapa sekutu meminta Ukraina mengurangi intensitas serangan. Zelensky tidak menyebut siapa yang meminta, kemungkinan karena harga minyak naik akibat situasi di Selat Hormuz. Tanggal 18 April menegaskan Ukraina tak akan berhenti karena siapapun. Ukraina tidak akan membiarkan situasi yang terjadi ribuan mil jauhnya mengalihkan perhatiannya dari melukai Rusia dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Ukraina tentu tidak akan membiarkan Rusia diuntungkan dari pencabutan sanksi dan naiknya harga minyak. Analis industri minyak dan gas Boris Arenstein telah menyebut apa yang dilakukan Ukraina di wilayah Leningrad sebagai ancaman paling serius terhadap ekspor minyak Rusia sejak perang dimulai. Itulah intinya. Jika Barat tidak cukup tegas dengan sanksi terhadap Rusia dan Amerika menghentikan sementara sanksinya, Ukraina akan bertindak sendiri. Ukraina telah melakukannya sejak pertengahan Maret. Yang terjadi pada 18 April adalah lanjutan kampanye pengeboman strategis yang kini bisa dipertahankan Ukraina berkat pasokan drone jarak jauh yang kuat. Serangan terus terjadi.
Tuapse telah 2 kali diserang Ukraina dalam seminggu terakhir. Pada 5 April, Ukraina juga menyerang kilang milik Lukoil di kota Kostovo yang kemudian diikuti dengan serangan lain terhadap terminal minyak di, ya benar, Leningrad. Ini adalah badai api Ukraina, rentetan drone tanpa henti yang tidak bisa sepenuhnya dicegat oleh Rusia yang menyebabkan kebakaran besar di seluruh wilayah yang dikuasai Putin. Ketika kami mengatakan bahwa Rusia terbakar seperti belum pernah terjadi sebelumnya, inilah yang kami maksud. 18 April hanyalah Ukraina menambah bahan bakar ke dalam kobaran api yang begitu besar sehingga mengancam melahap industri yang menjadi sumber bahan bakar bagi mesin perang yang dikirimkan Putin ke Ukraina. Adapun respons Rusia terhadap semua ini, ya tentu saja mereka tidak akan senang, bukan? Selain penyangkalan dan klaim menembak jatuh semua drone Ukraina, Rusia panik dan memang seharusnya. Serangan Ukraina berdampak besar, mengubah masalah menjadi bencana bagi tentara dan ekonomi Rusia. Kita akan membahas keduanya sebentar lagi. Pertama, muncul kepanikan di Rusia. Suara di Kremlin mulai memperingatkan Putin bahwa Ukraina kini unggul dalam drone jarak jauh. Mantan Menteri Pertahanan dan kini Kepala Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, adalah salah satu suara tersebut. Dia menyatakan pengembangan drone Ukraina kini membuat seluruh wilayah Rusia tak aman dari serangan Ukraina. Drone Ukraina mampu menempuh ratusan hingga lebih dari 1.000 mil untuk mencapai target. Dan Ukraina memproduksi drone-drone tersebut dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mereka selalu bisa mencoba lagi jika salah satu serangannya tidak berhasil. Ukraina sekarang berada pada titik di mana mereka meluncurkan lebih banyak serangan lintas batas ke Rusia daripada jumlah serangan yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Maret lalu, Ukraina mengalahkan Rusia dengan selisih hampir 900 drone. Sebanyak 7.347 drone Ukraina memasuki wilayah Rusia, dan menurut Kementerian Pertahanan Rusia, drone tersebut ditembak jatuh pada Maret. Kilang dan depot yang terbakar menunjukkan gambaran yang sangat berbeda, karena Ukraina jelas telah membalikan keadaan di salah satu bidang perang di mana Rusia dulu memegang keunggulan yang jelas. Serangan besar kini jadi kunci strategi Ukraina. Sedangkan bagi Kremlin, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Ukraina. Disitulah kepanikan mulai muncul. Menyadari bahwa setiap upaya untuk mengancam Ukraina agar tidak menggunakan drone yang mereka kembangkan sendiri akan sia-sia. Juru bicara Putin kini fokus pada mitra Eropa Ukraina dan mengeluarkan peringatan. Rusia akan mengalihkan perhatian ke Eropa jika tak seorang pun berbuat apapun untuk menghentikan Ukraina menyerang fasilitas minyak Rusia. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Rusia masih belum jelas. Hanya diklaim bahwa akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Jika Putin mengikuti pola biasanya, tak ada hal penting, tapi dia tetap kirim drone dan kapal ke wilayah NATO. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengklaim bahwa Rusia telah membuat daftar target potensial untuk angkatan bersenjatanya di Eropa, terutama pada negara-negara dengan perjanjian produksi bersama Ukraina. Tak ada ancaman yang berdampak sesuai keinginan Rusia. Mitra Eropa Ukraina tahu Rusia punya daftar target, dan mereka juga pasti punya daftar target Rusia. Ancaman ini sama tak berdayanya seperti buruknya upaya menyamarkannya. Rusia sadar apapun yang mereka katakan atau lakukan tak akan mencegah Ukraina mengirim lebih banyak drone ke wilayah mereka. Putin menuai apa yang dia tanam setelah lebih dari 4 tahun meneror Ukraina dengan drone dan rudal tipe Shahed. Kini saat Rusia merasakan akibat tindakannya, Putin hanya mengeluh dan mengancam, namun tidak menghasilkan apa-apa. Itu sudah memalukan bagi Rusia. Mereka tak mampu menghentikan drone Ukraina meski mengklaim salah satu militer terkuat di dunia. Seekor harimau tertentu ternyata hanya harimau kertas. Rusia sama sekali tidak senang dengan semua ini. Sementara Kremlin menekan mitra Eropa Ukraina untuk menghentikan negara itu, mereka juga harus menghadapi dampak pemboman Ukraina terhadap minyak Rusia. Pertama, ada masalah uang. Dalam laporan tanggal 18 April yang kebetulan bertepatan dengan 4 serangan yang memicu kebakaran lebih besar di Rusia, Ukrinform mengungkapkan bahwa Ukraina telah memaksa Rusia menurunkan pengiriman minyaknya sekitar 880.000 barel per hari. Itu berarti sekitar 100 juta dolar diambil dari kas perang Rusia setiap harinya. Jumlah itu kemungkinan besar masih akan naik karena Ukraina kini menyerang lebih banyak kilang dan terminal minyak. Zelensky menyebut Ukraina menyebabkan kerugian sektor minyak Rusia sebesar setidaknya 2,3 miliar dolar hanya pada Maret. Jika Ukraina berhasil mempertahankannya, Rusia akan kehilangan 27,6 miliar dolar pada akhir 2026, 2 kali lipat dari kerugian akibat serangan Ukraina di 2025.
Jika Ukraina dapat mempertahankan tingkat kerugian 100 juta dolar per hari bagi Rusia sejak akhir Maret, dampak ekonomi bagi Rusia bisa makin parah. Rusia terpaksa mengalihkan pengiriman minyak ke seluruh negeri yang juga berdampak pada militernya. Penundaan terjadi di mana-mana. Minyak dan bahan bakar yang seharusnya tiba di Ukraina yang diduduki tertahan karena Rusia masih mencari tempat aman untuk menyimpan dan mengangkutnya. Secara bertahap, sistem logistik minyak musuh kehilangan kemampuan menjamin ekspor lancar. Dampaknya mulai terlihat di medan perang. Lebih sedikit sumber daya musuh berarti peluang lebih besar bagi unit kami, kata pasukan sistem tak berawak Ukraina di Telegram. Ngomong-ngomong, salah satu lokasi yang sedang dicoba Rusia untuk mengalihkan minyaknya adalah Tuapse. Serangan Ukraina pada 20 April ke pelabuhan utama itu kini semakin masuk akal. Ada masalah yang jarang diberitakan. Aksi Ukraina yang memicu bola-bola api di seluruh Rusia kini menjadi masalah bagi Putin. Menurut media Ukraina Obos, pejabat di beberapa wilayah yang menjadi target serangan Ukraina kini meminta Kremlin untuk memperkuat pertahanan udara di wilayah-wilayah tersebut. Itu adalah respons yang wajar dan logis. Menurut Gubernur wilayah Leningrad Alexander Drozdenko, sumber daya material sudah dialokasikan ke distrik militer Leningrad khusus untuk tujuan ini. Tapi ada masalah dengan solusi yang dianggap tepat itu. Rusia sebenarnya tidak memiliki banyak sistem pertahanan udara yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari drone Ukraina. Sejak awal invasi Putin, menurut Minfin, Rusia telah kehilangan 1.350 sistem pertahanan udara hingga 21 April. Itu jumlah sistem yang sangat besar. Banyak di antaranya malah tersita untuk menghadapi drone yang seharusnya mereka jatuhkan. Lebih buruk bagi Rusia, Ukraina kini punya drone jarak menengah yang membuat serangan ke wilayah pendudukan lebih sering dan pertahanan udara Rusia di Ukraina pun hancur. Dari 1.530 serangan Ukraina yang diluncurkan di Rusia dan wilayah pendudukan antara Juni 2025 dan Maret 2026, 492 diantaranya berhasil menghancurkan infrastruktur pertahanan udara Rusia. Hal ini menempatkan Rusia pada posisi di mana mereka membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara tepat pada saat mereka tidak memilikinya. Lapisan baru kampanye Ukraina terhadap minyak Rusia terungkap. Ukraina sadar Rusia akan merespons dengan memperkuat pertahanan udara di kilang dan terminal minyak. Itu langkah yang logis. Sistem pertahanan udara itu harus diambil dari tempat lain karena Rusia sudah tidak punya cadangan lagi. Sistem-sistem itu akan ditarik dari wilayah pendudukan dan target militer penting di Rusia. Putin mungkin dapat menyelamatkan sebagian minyaknya, namun langkah ini membuat target lain rentan. Ini situasi yang sama-sama merugikan bagi Rusia. Api terus menyala, semakin banyak drone berdatangan, sementara Rusia hanya mengancam dan merombak pertahanan udara rapuh setelah 4 tahun dihantam Ukraina. Rusia bahkan masih jauh dari menemukan solusi atas masalah-masalah baru yang ditimbulkan Ukraina pada tahun 2026. Dan kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum kami melaporkan serangan-serangan baru terhadap fasilitas minyak Rusia. Sementara Ukraina terus melanjutkan kampanye yang membuat Rusia kehabisan sumber daya. Kami perkirakan hanya beberapa hari lagi. Dan sambil Anda menunggu laporan kami berikutnya tentang serangan jarak jauh Ukraina yang tak terhindarkan, mengapa tidak mencari tahu lebih banyak tentang kepanikan yang sedang melanda Kremlin saat ini? Putin mengisolasi dirinya dari kenyataan perang Ukraina, tetapi ada orang-orang di Kremlin dan di komunitas blogger militer Rusia yang memperingatkan bahwa situasinya telah menjadi kritis bagi Rusia. Pelajari lebih lanjut dan lihat bagaimana Ukraina membuat Kremlin panik dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan update tentang kebakaran minyak Rusia. Terima kasih telah menonton.